Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Pada kesempatan ini Ibu akan membahas latihan soal PAT kelas 8. Silahkan disimak dengan baik. Nomor pertama, penggunaan teorema Pythagoras untuk menyatakan persamaan yang berlaku pada persamaan berikut adalah, nah ini segitiga siku-siku, maka sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Jadi ini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang soal nomor 2. Panjang BC pada segitiga ABC di bawah ini adalah, nah ini segitiga siku-siku, maka kita mencari panjang BC menggunakan teorema Pythagoras. Nah, karena BC itu sisi miring, maka BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan AB-nya 12 kuadrat ditambah AC 9 kuadrat sama dengan nih 144 ditambah 9 kuadrat jadi 81 sama dengan ini dijumlahkan hasilnya 225. Kemudian BC sama dengan, karena ini asalnya kuadrat, kita hilangkan kuadratnya, maka 225-nya pakai akar dari 225. BC sama dengan 15. Nah, jadi panjang BC adalah 15 cm. Selanjutnya soal nomor 3. Sebuah segitiga sama kaki dengan sudut 45 derajat memiliki panjang sisi miring 32 cm. Panjang sisi alas dari segitiga tersebut adalah, nah supaya memudahkan kita membuat segitiganya terlebih dahulu. Segitiga sama kaki dengan sudut 45 derajat. Nah, sisi miringnya 32, berarti ini 32. Nah, kita namakan segitiganya segitiga ABC. Nah, perbandingan segitiga sama kaki dengan sudut 45 derajat, maka ini 1 banding 1 banding sisi miringnya banding akar 2. Nah, yang diketahui AC sama dengan 32 cm. Yang ditanyakan sisi alas, berarti sisi alas itu BC-nya berapa? Nah, kita buat perbandingannya. AC banding BC sama dengan, di sini perbandingannya AC itu kan akar 2 banding BC itu 1. AC di soal 32 cm, tulis 32 banding BC yang mau ditanyakan sama dengan akar 2 banding 1. 32 banding BC, ini kan banding itu bagi, jadi kita tulis 32 per BC sama dengan akar 2 per 1. Kemudian kita kali silang. BC dikali akar 2 sama dengan akar 2 BC sama dengan 32 dikali 1, hasilnya adalah 32. BC sama dengan 32 per akar 2. Nah, supaya menghilangkan akar, kita rasionalkan dengan cara mengkali akar 2 per akar 2. Sama dengan 32 kali akar 2, 32 akar 2 per akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Sama dengan 32 akar 2 per akar 4 itu hasilnya adalah 2. Sama dengan 32 bagi 2 hasilnya 16. 16 ini akar 2. Nah, jadi isinya adalah 16 akar 2.
Selanjutnya soal nomor 4. Sebuah tiang tingginya 12 meter berdiri tegak di tanah datar. Dari ujung atas tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang tali 13 meter, maka jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah. Nah, ini soal cerita supaya memudahkan kita gambarkan dulu. Di sini ada tiang dengan tinggi 12 meter, berarti kita gambar tiang. Di sini 12. Nah, di sini ada panjang tali. Dari ujung atas tiang ditarik sebuah tali, berarti dari ujung atas tiang dari sini ditarik tali ke sini. Dengan panjang 13 meter. Nah, maka yang ditanyakan jarak patok dengan pangkal tiang, berarti jarak patok di sini dengan pangkal tiang. Nah, ini kita namakan di sini A. Nah, ini kan jadinya segitiga siku-siku ya. Nah, kita mencari A-nya berapa? Karena sisi tegak, maka A kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat, berarti 13 kuadrat dikurang 12, 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Sama dengan, ini dikuadratkan 169 dikurang 144. Sama dengan, isinya ini 25. A sama dengan akar dari 25 sama dengan 5 meter. Jadi jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah 5 meter. Selanjutnya nomor 5. Sebuah prisma segi 6 memiliki titik sudut sebanyak, nah di sini ada segi 6 prismanya. Nah, prisma itu alas dan atasnya itu bentuknya sama. Karena di sini segi 6, maka alasnya berbentuk segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan alasnya ya, kita gambarkan lagi atasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita tarik titik-titiknya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, titik sudut itu berarti yang sudut-sudutnya. Yang atas sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi total titik sudut ada 12. Nah, seperti itu. Selanjutnya nomor 6. Sebuah kubus dengan sisi 12 cm, maka volumenya adalah. Nah, volume kubus rumusnya itu V sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Sama dengan sisinya 12, jadi 12 kali 12 kali 12. Sama dengan, ini dikalikan semuanya, hasilnya adalah 1728 cm kubik. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 7. Nilai ujian matematika dari 10 orang siswa adalah sebagai berikut. 6, 6, 9, 5, 8, 7, 8, 7, 8, 9. Median dari data di atas adalah, nah ini, median itu merupakan nilai tengah. Nah, maka kita harus mengurutkan dulu data dari yang paling kecil. Di sini data yang paling kecil adalah 5. Tulis 5. 5, selanjutnya 6. 6-nya ada 2, berarti tulis 2 kali 6. 7 ada 2. 8 ada 3. 9 ada 2. Nah, kita hitung datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti N sama dengan 10. Kita cari data ke N ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan N-nya kan 10. Berarti 10 ditambah 1 dibagi 2. Nah, 10 tambah 1 bagi 2 itu adalah 5,5. Kita cari data ke 5,5. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5,5 berada di tengah-tengah di sini.
Nah, maka ini kan di antara 7 dan 8 ya, berarti 7 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan ini ditambahkan kemudian dibagi, hasilnya adalah 7,5. Nah, maka median sama dengan 7,5. Nah, jadi ini isinya 7,5. Selanjutnya ke nomor 8. Perhatikan data berikut. Median dari data di atas adalah, nah ini juga caranya sama seperti tadi. Median itu tadi nilai tengah. Nah, kita urutkan datanya dari yang terkecil. Berarti di sini yang terkecil 4, kita tulis 4, 6, selanjutnya 5 dulu. 4, 5, 6, 7, ada 2, 8, 1, 2, 3, 4. 9, 1, 2, 10, 11, 12, 13. Nah, kita hitung datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti N sama dengan 15. Kita cari data ke N ditambah 1 bagi 2 sama dengan 15 tambah 1 bagi 2 sama dengan ini 16 bagi 2 hasilnya 8. Nah, kita cari data yang ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini data yang ke-8. Median. Nah, jadi median sama dengan 8. Selanjutnya nomor 9. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada nilai dan frekuensi. Tabel tersebut menunjukkan data nilai ujian matematika sekelompok siswa. Modus dari data tersebut adalah modus itu yang frekuensinya paling banyak. Berarti di sini frekuensi paling banyak itu kan frekuensinya 7, nilainya adalah 6. Jadi modus sama dengan 6. Sekarang kita ke soal nomor 10. Nilai ujian matematika dari 10 orang siswa adalah sebagai berikut. Ini nilai-nilainya. Min dari data di atas adalah, nah ini min itu merupakan rata-rata. Untuk mencari rata-rata, kita jumlahkan semuanya dibagi banyak data. Berarti ini jumlahkan 6 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 7 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 10 tambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 5 tambah 4 tambah 7. Selanjutnya ini dibagi, banyak datanya ada, oh ini bukan 10 ya, maaf. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti ini dibagi 16. Sama dengan yang atas dijumlahkan semua, hasilnya adalah 109. Dibagi 16 sama dengan 6,8. Nah, jadi min dari data di atas adalah 6,8.
Nomor 11, tinggi rata-rata 10 pemain sepak bola di sebelah klub adalah 162 cm. Jika digabung dengan 5 pemain lagi, maka tinggi rata-rata pemain adalah 160 cm. Tinggi rata-rata 5 pemain tersebut adalah, nah di sini rata-rata 10 pemain itu adalah 162 cm. Kemudian digabung dengan 5 pemain. Jadi yang asalnya 10 jadi 15. Nah, tinggi rata-ratanya jadi 160 cm. Nah, ini kita kalikan 162 dikali 10 sama dengan 1620. Kemudian yang ini 15, 160 kali 15, hasilnya adalah 2400. Nah, ini nilai yang sebenarnya. Kita cari 5 pemain. Tinggi 5 pemain sama dengan, berarti tinggal dikurangi 2400 dikurang 1620 sama dengan, hasilnya adalah 780. Nah, kita rata-rata tinggi 5 pemain sama dengan, berarti 780 dibagi 5 sama dengan, hasilnya adalah 156 cm. Nah, jadi tinggi rata-rata 5 pemain adalah 156 cm. Nomor 12, pada percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 80 kali, frekuensi harapan munculnya mata dadu genap adalah, nah di sini yang ditanyakan frekuensi harapan muncul mata dadu genap. Nah, kita cari peluangnya dulu. Peluang kejadian A berapa? Atau kita cari dulu ruang sampelnya. Di sini sebuah dadu, berarti kalau sebuah dadu ruang sampelnya, dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang mata dadu genap. Kita tandai yang genap yang mana aja? 1, 2, 3. Nah, berarti peluang kejadiannya adalah 1, 2, 3. Berarti ini 3 per seluruhnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 per 6. Kalau diperkecil jadi 1 per 2. Nah, sekarang kita cari frekuensi harapan. Frekuensi harapan sama dengan peluang kejadian dikali banyak percobaan, sama dengan peluangnya itu 1 per 2 dikali banyak percobaannya, di soalnya ini 80 kali, sama dengan setengah kali 80, hasilnya adalah 40. Nah, jadi frekuensi harapan muncul mata dadu genap adalah 40 kali. Selanjutnya nomor 13. Sebuah kantong berisi 7 bola merah dan 9 bola putih. Bila sebuah bola diambil satu persatu, maka peluang terambilnya bola pertama merah dan bola kedua putih tanpa pengembalian adalah, nah di sini bola merah itu ada 7 dan bola putih ada 9. Nah, ini jadinya total bola 16. Nah, kita cari peluangnya. Peluang kejadiannya. Nah, yang pertama bola pertama merah, berarti di sini merah adalah 7. 7 per seluruh bola itu 16 dikali bola kedua berwarna putih. Putih kan di sini 9 ya. 9 per
Nah, karena tadi bola merahnya sudah diambil 1 dan tidak dikembalikan lagi, maka total bolanya ada 15. Nah, dikurangi 1 dari yang tadi sama dengan, ini bisa diperkecil, 9 dan 15 itu dua-duanya dibagi 3, 9 bagi 3, 3, 15 bagi 3, 5. 7 dikali 3, 20, 1 per 16 kali 5, hasilnya 80. Nah, jadi peluangnya adalah 21 per 80. Nomor 14. Sebuah kantong berisi 6 bola merah dan 10 bola putih. Bila sebuah bola diambil satu persatu, maka peluang terambilnya bola pertama merah dan bola kedua putih tanpa pengembalian adalah, nah ini soalnya sama seperti yang tadi. Di sini merah sama dengan 6, putih sama dengan 10. Jadi total bola sama dengan 16. Bola pertama merah, berarti peluangnya merah itu 6 per seluruhnya 16 dikali putih. Sekarang putihnya itu 10 per, nah karena tanpa pengembalian berarti bolanya berkurang 1 jadi 15 sama dengan 6 kali 10, 60 per 16 kali 15, hasilnya adalah 240 sama dengan, ini coret 6 per 24, berarti kalau diperkecil jadi 1 per 4. Nah, jadi peluangnya adalah 1 per 4. Selanjutnya ini terakhir nomor 15, 2 buah dadu dilempar secara bersamaan, maka tentukan A ruang sampelnya, digambarkan peluang yang B peluang teoretik munculnya mata dadu berjumlah 7. Nah, kita gambarkan tabelnya terlebih dahulu. Nah, ini tabelnya seperti ini. Karena ada 2 dadu, jadi yang atas dadu yang pertama itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dadu yang kedua juga titiknya sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita pasang-pasangkan 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Ya, ini 2,1, 2,2. Nah, tabelnya seperti ini. Di sini yang ditanyakan yang mata dadu berjumlah 7, berarti kita cari yang jumlah dadu pertama ditambah dadu kedua itu hasilnya 7. Ini 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3. Cari berarti yang ini 1 tambah 6, 7. Kemudian yang ini 2 tambah 5 juga 7. 3 tambah 4, 7. 4 tambah 3, 7. 5 tambah 2, 7. 6 tambah 1 juga 7. Nah, selain ini tidak ada lagi yang jumlahnya 7. Nah, kita cari peluangnya. Peluang kejadiannya sama dengan, berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per jumlah seluruhnya. Seluruhnya di sini ada, ruang sampelnya itu ada 36. Sama dengan, kalau diperkecil jadi 1 per 6. Nah, jadi peluang teoretik munculnya mata dadu berjumlah 7 adalah 1 per 6. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, sebaiknya dikerjakan lagi di buku untuk belajar. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.